Pernah nggak sih, di tengah semua kesibukan kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, kenapa ya saya melakukan ini semua? Hari ini, kita akan coba gali lebih dalam tentang kekuatan tersembunyi di balik pertanyaan itu, yang kita sebut niat. Pertanyaan yang kelihatannya simpel ini, mengapa saya sebenarnya melakukan ini? Ternyata, ini adalah kunci buat ngebongkar mesin penggerak tak terlihat di balik semua tindakan, keputusan, bahkan kebiasaan kita sehari-hari. Dan untuk memahami mesin ini, kita akan merujuk pada sebuah teks fundamental yang udah jadi semacam kompas bagi jutaan orang selama berabad-abad. Hadis pertama dari koleksi Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam Nawawi. Cuma satu kalimat pendek ini, tapi di dalamnya ada sebuah prinsip yang benar-benar bisa mengubah cara kita memandang setiap hal yang kita lakukan. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi apa sih sebenarnya niat itu? Gini deh, coba bayangin kayak sistem operasi di balik sebuah aplikasi. Aplikasi itu apa yang kita lakukan, tapi niat adalah mengapa. Kode program yang nentuin fungsi dan nilai asli dari tindakan itu. Oke, sekarang mari kita lihat lebih dalam lagi isi lengkap dari prinsip dasar dalam hadis pertama ini. Nah, perhatiin deh gimana teks ini langsung nyambungin dua hal, niat dan balasan. Jadi ini bukan cuma soal apa yang Anda lakukan, tapi mengapa Anda melakukannya. Dua orang bisa aja melakukan hal yang sama persis, tapi hasilnya bisa beda banget. Dan ini bukan cuma teori ngawang-ngawang ya. Teks ini ngasih kita sebuah studi kasus yang sangat kuat untuk menggambarin gimana prinsip ini bekerja di dunia nyata. Studi kasusnya ini berpusat pada sebuah peristiwa besar yang disebut hijrah atau migrasi. Di sini kita bakal lihat gimana dua realitas yang sangat berbeda bisa lahir dari satu tindakan yang sama. Jadi, hijrah itu kan arti dasarnya pindah tempat ya. Tapi secara konsep artinya bisa lebih luas lagi. Bisa jadi itu ninggalin kebiasaan buruk, mulai karir baru, atau bahkan mengubah pola pikir. Kita semua, sadar atau enggak, melakukan hijrah dalam hidup kita. Nah, disinilah letak perbedaannya yang luar biasa. Coba bayangin ada dua jalan. Keduanya dimulai dari titik yang sama, sebuah perjalanan fisik. Tapi lihat kemana tujuannya. Satu jalan yang didasari niat tulus karena tujuan yang lebih tinggi membawanya ke tingkat makna yang baru. Jalan yang lain tujuannya cuma buat keuntungan duniawi. Yah, hasilnya mentok di situ aja. Cuma dapat apa yang ia cari saat itu. Terus, apa dampaknya buat kita? Gimana caranya sebuah niat bisa benar-benar mengubah segalanya dalam kehidupan kita sehari-hari? Coba pikirin hal simpel deh, kayak makan malam bareng keluarga. Kalau niatnya cuma buat kenyang, ya udah itu cuma aktivitas biasa. Tapi coba niatnya diubah buat mempererat ikatan keluarga. Tiba-tiba tindakan yang sama persis itu berubah jadi sesuatu yang wow, sangat bermakna. Mari kita lihat contoh ini. Tindakannya sama memberi bantuan. Tapi dengan niat tulus, tindakan itu menjadi sebuah perbuatan yang membangun dan punya nilai. Sementara kalau niatnya cuma biar dapat pujian, nilai hakikinya hilang, cuma nyisain pengakuan sesaat. Grafik ini ngegambarnya dengan jelas banget. Semakin murni niat kita, semakin fokus pada tujuan yang lebih tinggi, semakin besar juga nilai sejati dari apa yang kita lakukan. Begitu niatnya kecampur, nilainya akan berkurang. Jadi, apa nih poin-poin penting yang bisa kita bawa pulang dari semua pembahasan ini? Pertama, mengapa Anda melakukan sesuatu itu sama pentingnya dengan apa yang Anda lakukan. Kedua, nilai sebuah tindakan itu ada di motivasi di baliknya. Dan yang paling penting, tindakan biasa bisa jadi luar biasa hanya karena niat. Ingat, setiap tindakan itu seperti wadah kosong. Niat kitalah yang mengisinya dengan makna. Sebagai penutup, mari kita berhenti sejenak. Pikirkan satu hal yang akan Anda lakukan setelah ini. Mungkin membalas email, mungkin membuat kopi, atau berbicara dengan seseorang. Coba tanyakan pada diri Anda, apa niat sejati di baliknya? Jawaban Anda mungkin akan mengubah segalanya.